Masih bersama saya Eufolia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Polisi di Samarinda bersikap tegas. Pengendara sepeda motor yang menerobos jalur mobil di Jembatan Mahakam 4 ditilang. Di segmen kedua, kembali kami ajak Anda untuk menyaksikan peristiwa penting sepekan terakhir. Taman Wisata Salma Sofa di Samarinda semakin diminati masyarakat. Banjir dengan kedalaman hingga setengah meter terjadi di Lempake Jaya, Samarinda. Banjir seperti ini diakui warga kerap terjadi usai diguyur hujan dan ini sudah berlangsung menahun. Tidak hanya pengendara, banjir ini pun menyebabkan aktivitas warga jadi terhambat. Satu dari 3 sepeda motor yang disita polisi di Samarinda merupakan hasil curian 4 pemuda. Sedangkan 2 lainnya, sepeda motor milik pelaku yang dikendarai saat beraksi. Terakhir, pelaku mencuri di Jalan Jakarta, Kecamatan Sungai Kunjang pada Rabu malam 26 Februari 2023 lalu. Keempatnya terancam pidana 7 tahun penjara. Apotek dan klinik kesehatan di Simpang 4 km 5 Sungai Buluh, Teluk Bayur, Kabupaten Berau terbakar. Petugas pemadam yang dikerahkan di lokasi kejadian harus bekerja cepat karena lokasi kebakaran cukup padat. Api pertama terlihat dari bagian belakang bangunan, namun belum diketahui penyebabnya. Penambang ilegal di Kabupaten Berau ditangkap polisi. Kelimanya adalah MHA sebagai operator, SU selaku pengelola dan penanggung jawab lapangan, MI pemilik lahan, serta NR dan AS sopir truk. Pelaku dijerat Undang-Undang Minerba dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bagian belakang mobil bernomor polisi KT1372ML rusak usai diseruduk mobil lain. Kondisi serupa terjadi di bagian depannya juga ringsek karena menabrak tiang listrik. Mobil tersebut ditabrak saat parkir di tepi jalan AM Rifadin, Lojanan Ilir. Pengemudi mobil yang menabrak menyatakan kecelakaan ini terjadi akibat dirinya kelelahan. Hotel Wis Prime di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan terbakar. Kondisi ini menyebabkan tamu yang menginap di hotel panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Petugas pemadam yang diterjunkan ke lokasi kejadian bergerak cepat. Setelah hampir 2 jam berupaya, kobaran berhasil dipadamkan. Warga bersama petugas membuka blokir jalan Ring Road 1 dan 2.
Petugas juga mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan tanah dan batu yang menutup jalan. Jalan tersebut dibuka setelah 2 bulan diblokir oleh warga yang menuntut ganti rugi lahan tersebut. Warga mengancam blokir akan kembali dilakukan jika ganti rugi tidak dibayarkan. Air yang menggenangi jalan gerilya Sungai Pinang Samarinda ini nyaris tidak pernah surut hingga menyebabkan beberapa titik muncul lumut. Warga menyatakan kondisi ini sudah dirasakan menahun. Berbagai upaya sudah dilakukan agar pemerintah segera memperbaiki aliran air. Akan tetapi harapan tersebut belum terwujud. Belasan mahasiswa dari keluarga besar pelajar dan mahasiswa Kabupaten Berau atau KPMKB berunjuk rasa di pintu masuk kantor Gubernur Kalimantan Timur. KPMKB mendesak pemerintah provinsi mengaudit perusahaan yang secara rutin memberikan dana sosial atau CSR kepada masyarakat untuk memastikan dana tersebut sudah disalurkan. Luhut Binsar Panjaitan bergerak cepat dengan melihat langsung pembangunan ibu kota negara Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Gerak cepat ini setelah Luhut ditunjuk Presiden menjadi Kepala Satuan Tugas Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susanto menegaskan, tugas dari Kepala Satgas adalah mengkoordinir semua pihak yang ingin menanamkan modalnya di IKN. Upaya ini dinilai penting agar negara mengetahui secara pasti jumlah investasi yang didapat serta metode yang ditawarkan oleh para investor. Nanti apa BI, apa terus ke MK, apa gimana? Dibentuk juga satu tim tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinvest, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir Interdep dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi. Dibentuk satu task force khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Kita ketahui bahwa di bidang pertanahan ini kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu. Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan kita ketahui harganya, sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses dan sebagainya, sehingga nanti dalam rencana bisnis hal ini akan lebih tajam lagi, sehingga nanti pada waktu para pelaku investasi ini akan berdialog dengan kami, berdiskusi dengan kami, mencari harga yang paling baik misalnya, itu tentu akan dilandasi oleh data-data dan informasi terkini yang up to date. Data investasi di IKN sebanyak 209 surat permintaan. Dari jumlah tersebut 36 pemohon statusnya sudah meningkat dan sudah menandatangani surat perjanjian kerjasama. Alasannya itu bisa ada diskresi atau apa? Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Di lapangan banyak, Karena mungkin nggak ada.